Apa kabar semuanya? Oke, jadi hari ini sebelum Bapak mulai pembelajaran pada hari ini, untuk ketua kelas atau satu orang maju ke depan untuk pimpin doa. Bagaimana sebelum kita belajar, mari kita baca doa. Doa mulai. Oke, jadi untuk selanjutnya sebelum mulai Bapak absen dulu ya. Agung Ahaya, Sakit Arfan Safianto, Arya Guna Asmanul, Acela, Gandhi, Fauzia, Fitra Rifki, Fitriani, Julian, Rahlil, M. Fatir, M. Pino, M. Al-Hidayah, Maulana, Moja, M. Rizki, M. Adhan, M. Rido, Sakit, M. Rizal, Musdalifah, Naila, Nilam, Nurapriyani, Nurul, Sakit, Nurul Sagila, Sakris, Salsabila, Saskia, Sakit, Sergio, Siti, Nuraisa, Sakira, Zulfikar, Naomi, Sakit, ya, tadi anak-anak perhatikan ya, untuk hari ini itu nanti kita belajar terkait dengan garis dan sudut. Jadi kita belajar terkait dengan garis dan sudut. Ada yang pernah mendengar tentang garis? Ada yang pernah mendengar terkait dengan sudut? Pernah.
Tidak. Apa tuh garis? Tidak. Jadi untuk Bapak rasa garis dan sudut ini itu mungkin adik-adik pernah mempelajarinya di SD ya, di kelas 4 mungkin. Jadi untuk garis sendiri itu jika terdapat dua titik yang saling berjarak, apabila dua titik ini dia saling berhubungan, maka hubungan ini yang dinamakan dengan garis. Selanjutnya untuk sudut. Ada yang bisa bantu Bapak untuk bagaimana mengartikan terkait dengan sudut? Jadi untuk sudut itu putaran antara dua garis yang memiliki titik pangkal. Sehingga dia membentuk suatu sudut. Dan untuk sudut sendiri itu ada beberapa penamaan sudut. Yaitu ada yang hanya menggunakan satu huruf. Kalau seperti ini hanya disebut sebagai sudut A. Dan kalau untuk menggunakan penamaan secara menggunakan 3 huruf, itu akan disebut sebagai sudut A, sudut B, A, C. Jadi untuk penamaan sudut itu tidak ada menggunakan 2 huruf, harus menggunakan 3 huruf. Dan untuk penamaan sudut sendiri itu harus diperhatikan terkait dengan titik pangkal pada sudut itu sendiri. Yang di sini sudut titik pangkalnya itu berada di sudut A. Makanya ini kalau jika dia menggunakan 3 huruf, itu A itu dia harus berada di tengah-tengah antara B dan C. Karena B dan C itu disebut sebagai sisi atau kaki sudut. Sepaham? Dan kita akan bahas terkait dengan hubungan antar sudut pada 2 garis sejajar. Kalian pernah mendengar terkait dengan garis sejajar toh? Pernah? Jadi setelah kita mempelajari terkait dengan hubungan antar sudut pada 2 garis sejajar, itu anak-anak diharapkan dapat menjelaskan terkait dengan yang namanya sudut sehadap, sudut bertolak belakang, sudut luar berseberangan, dalam berseberangan, sudut luar sepihak, dan juga sudut dalam sepihak. Ya. Serta dan untuk 2 garis sendiri itu kalian harus diharapkan mampu mengidentifikasi terkait dengan sudut-sudut dan juga mampu untuk bagaimana menentukan nilai daripada sudut itu sendiri. Makanya untuk selanjutnya Bapak harap kalian perhatikan dan tanyakan apabila tidak dipahami. Boleh? Boleh. Ya, kita lanjut ya. Bisa lihat? Jadi hubungan antar sudut
Jika dua buah garis sejajar dipotong oleh sebuah garis transversal, maka akan terbentuk sudut-sudut berikut. Ini bisa kalian amati terkait dengan gambar, yang mana di gambar itu dia membentuk terkait dengan dua garis sejajar. Ini dua garis sejajar, dan juga ini dipotong oleh dua garis, satu garis. Garis ini disebut dengan garis transversal. Bisa dipahami? Dan untuk dua garis sendiri, itu disebut sebagai garis A dan garis D. Sehingga di dalam beberapa ini itu akan terbentuk menjadi beberapa sudut, dari mana sudut 1, A1, A2, A3, dan juga A4. Selanjutnya, yang di sini akan terbentuk menjadi sudut B1, B2, B3, dan B4. Jika dijumlahkan secara keseluruhan akan menjadi berapa sudut? Yang di atas dan di bawah jika dijumlahkan menjadi berapa sudut? Berapa? Apa? Itu juga akan terbagi menjadi beberapa sudut, dan di mana disebut sebagai sudut sehadap. Sudut sehadap itu sudut yang memiliki dua buah garis sejajar dan dipotong oleh garis lain atau garis transversal, maka akan terbentuk 4 pasang sudut sehadap yang sama besar. Di gambar itu bisa dilihat bahwa sudut A2 dia syaratnya sudut berapa? Perhatikan gambar. Dan di sudut A2 itu bisa lihat jelas? Bisa? Dari sudut A2 itu dia syarat dengan sudut B2. Paham ya? Jadi untuk sudut tolak belakang sendiri, itu jika dua buah garis sejajar dipotong oleh garis lain, maka akan terbentuk 4 pasang sudut dan bertolak belakang yang besar sudutnya sama. Besar sudutnya sama itu artinya bahwa misalkan ini sudut A1 itu sama dengan sudut A3. Maka seperti inilah yang disebut dengan sudutnya sama. Jadi untuk lebih jelasnya bisa kalian perhatikan terkait dengan gambar berikut. Di gambar itu di mana bahwa untuk sudut A2 itu dia bertolak belakang dengan sudut A4. Buat apa? 4 sama besar. Boleh ya? Selanjutnya sudut dalam berseberangan. Jadi sudut dalam berseberangan itu jika dua buah garis sejajar dipotong oleh garis transversal akan terbentuk sudut dalam berseberangan yang sama besar. Jadi berdasarkan gambar berikut itu di mana bahwa untuk sudut berseberangan dalam berseberangan itu A4 dia berseberangan dengan B2. A4 dia berseberangan dengan A2. A4 itu dia sama dengan sudut B2. Dan harus dipahami di antara dua garis sejajar apabila dipotong dengan garis transversal seperti ini, itu yang di sisi ini disebut sisi kanan. Sedangkan yang ini itu disebut sisi kiri. Kalau yang ini antara ini dan ini itu disebut sebagai sudut dalam. Sedangkan yang berada di luar garis sejajar
Misalkan A1, A2, B4, B3 itu disebut sebagai sudut luar. Bisa dipahami? Selanjutnya untuk sudut luar berseberangan. Jika dua buah garis sejajar dipotong oleh garis lain, maka besar-besar sudut luar berseberangan yang terbentuk adalah sama besar. Jadi sudut luar berseberangan ini itu dia hampir mirip dengan sudut dalam berseberangan. Bedanya dia terletak di antara dua garis di luar, bukan di dalam. Kalau di dalam kan 4, A4, A3, B1, B2. Tapi untuk sudut luar itu dia terletak di luar garis. Gitu. Seperti yang contoh di atas di gambar itu sudut luar berseberangan itu di mana tuh sudut A2 dia berseberangan dengan sudut B4. Selanjutnya untuk sudut dalam sepiak. Jadi jika dua buah garis sejajar dipotong oleh garis lain, maka jumlah sudut dalam sepiak adalah 180 derajat. Jadi untuk sudut dalam sepiak itu dia berbeda lagi. Dia berbeda dengan sudut dalam berseberangan. Kalau sudut dalam berseberangan itu kan artinya dia sama besar. Sedangkan sudut dalam sepiak itu maksudnya jika dijumlahkan itu besar kecilnya sama dengan 180 derajat. Untuk lebih jelas, bisa kalian melihat satu berikut. Yaitu yang mana yang disebut sebagai sudut dalam sepiak itu sudut A4 dan juga sudut B1. Jadi maksudnya untuk sudut dalam sepiak itu sudut A4 apabila dijumlahkan atau tambah sudut B1 itu sama dengan 180 derajat. Bisa dipahami ya? Dan dijumlahkan sama besar, bukan dijumlahkan untuk sudut sepiak dalam maupun luar gitu. Selanjutnya untuk sudut luar sepiak. Nah ini, jika dua buah garis sejajar dipotong oleh garis lain, maka jumlah sudut luar sepiak adalah 180 derajat. Jadi dia sama gitu. Ya. Selanjutnya, bisa ada lihat gambar di atas. Itu gambar apa? Gambar apa sih? Yang ini. Yang ini gambar apa? Jembatan. Ada apa-apa di jembatan dan apa itu? Kereta. Berarti kan baik-baik jembatan dan apa itu? Ada selain jembatan apa itu? Sungai. Apa jawab? Hutan loh. Inilah contoh daripada dua garis hubungan antar sudut pada dua garis sejajar di dalam kehidupan sehari-hari. Ada yang jembatan, ada yang kerangka bangunan seperti atap begitu. Kalian pernah melihat ada tukang atau arsitek itu dia membuat terkait dengan bangunan atau bangunan. Itu kan adanya yang namanya kerangka-kerangka begini. Nah, kerangka ini kan nanti dia terbagi menjadi ini. Untuk nanti pemasangan atap atau pemasangan seng. Tahu seng toh? Jadi itu. Jadi garis jembatan itu bisa dilihat garis kuning dan juga garis merah. Garis kuning itulah yang disebut sebagai garis sejajar. Dan di mana garis kuning sendiri itu adalah tepi sungai. Bisa dilihat atau jembatan itu dia merupakan garis pemotong.
atau garis transversal. Inilah contoh daripada hubungan antar sudut dalam kehidupan sehari-hari. Jadi untuk selanjutnya itu Bapak akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok untuk bagaimana kita memahami atau mendiskusikan lebih jauh terkait dengan hubungan antar sudut pada dua garis sejajar. Nah, jadi ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan juga kelompok 4. Jadi selanjutnya Bapak akan memberikan kalian terkait dengan lembar jawaban ini untuk bagaimana kalian kerjakan ya. Oke, kamu perhatikan di lembar LKPD kalian. Itu ada soal itu terdapat soal pilihan ganda dan juga soal esai. Untuk soal pilihan ganda itu nanti disilang ya, pakai silang. Untuk soal esai itu nanti ditulis di buku untuk nanti kelompok presentasi di depan. Dan ketika presentasi di depan, kelompok-kelompok yang lain itu kalau tidak mengerti harus tanyakan. Dan apabila ada pertanyaan, kelompok yang dipresentasikan terkait dengan jawaban itu wajib untuk bagaimana menjelaskan. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Berapa tanya?
Untuk soal nomor 1, untuk soal nomor 1, Ya. itu kelompok berapa yang memadu? Soal nomor 1. Kalau tidak ada memadu nanti Pak panggil. Lagi soal nomor 1. Kelompok 4 maju untuk soal nomor 1. Kelompok yang lain perhatikan ya. Kalau tidak paham nanti silakan ditanyakan. Gambar 5 sama dengan 40 derajat. Kemudian 40 derajat ditambah 60 derajat dikurang 5 derajat sama dengan 250 derajat. Derajat ditambah 8 sama dengan 20. Ada 2 keseluruhan. Ada yang mau bertanya? Tidak ada yang bertanya. Bagi semua jelas ya. Oke, pertama untuk nomor 1, nomor 4. Bapak akan memberikan tugas kepada kalian yang kerjakan ujian pertama yang 1-3. Dan untuk mungkin pertemuan kita pada hari ini, kita pertemuan selanjutnya itu kita akan membahas terkait dengan sebagai dan kategori. Jadi Bapak harapkan kita mencari referensi atau apa terkait dengan sebagai dan kategori. Untuk per hari ini untuk kelas bahkan jangan ada bertanya. Jadi untuk mengakhiri pertemuan kita pada hari ini untuk kelas akan tunggu untuk Dimulai.